Puji Tuhan. Shalom Elohim Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pertanyaan kita pada saat ini adalah bagaimana seandainya kalau kita berhadapan dengan suatu persoalan yang berat ya, Goliat kita datang dan kita berada dalam posisi yang terjepit. Bagaimana respon kita, bagaimana keadaan kita? Saudara dan saya selalu ingin merindukan kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Bukan begitu? Selalu merindukan kita selalu memiliki kemenangan yang gilang gemilang, yang dahsyat dalam hidup ini. Kita banyak persoalan, kita banyak masalah. Tentunya kita ingin menang dalam hidup ini. Dan selalu ada Goliat di dalam hidup kita yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba datang, yang tidak pernah kita inginkan, tidak pernah kita duga. Nah, pasti Bapak Ibu selalu ingin menang atas Goliat itu. Tetapi persoalannya sekarang adalah bagaimana kita bisa menang. Bagaimana kita bisa menang, itu persoalannya. Goliat itu pasti ada, persoalan itu pasti datang. Karena kita hidup seperti bagaimana manusia lain itu, pasti ada masalah gitu. Nah, yang paling berat adalah ketika Goliat itu datang, kita tidak siap. Nah, itu masalahnya. Ketidaksiapan inilah yang harusnya kita tidak inginkan. Kita harusnya siap sedia. Karena firman Tuhan berkata, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ketika kita berhadapan dengan Goliat ini, kita harus tahu bahwa itu adalah suatu strategi musuh iblis untuk mengalahkan kita. Nah, seringkali kita tidak siap. Nah, inilah yang kita mau bahas pada sore malam hari ini. Kita buka di 1 Samuel 17. Luar biasa sekali, ya. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju jira yang bersisik. Berat baju jira ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi berat. Ya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu,
maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bapak Ibu, Goliat ini tingginya 3 meter ya, sekitar 3 meter. Baju jirahnya itu sekitar 52 kilo. Dan kemudian mata tombaknya, lembingnya itu beratnya sekitar 7 kilo. Jadi bisa dibayangkan orang ini begitu kuat dan perkasa. Bukan hanya tinggi, tetapi kuat dan perkasa. Tetapi persoalannya adalah Saul ketakutan. Padahal Saul adalah raja Israel yang diurapi. Tetapi persoalannya disitulah dia, Saul ketakutan. Bagaimana seorang raja menjadi takut menghadapi Goliat? Ingat, waktu Saul dipilih, yang dilihat adalah tingginya, yang dilihat adalah perawakannya, yang dilihat adalah fisiknya. Ketika Saul terpilih, ketika dia berdiri, tingginya bahunya saja di atas kepala rata-rata orang Israel. Begitu tinggi dia. Dan ketika Samuel melihat Saul, dia begitu terpesona dengan fisiknya. Tetapi hari ini Saul menghadapi fisik yang lebih besar dari dia, dan dia cemas ketakutan. Artinya apa? Saudara dan saya tidak bisa mengandalkan fisik. Saudara dan saya tidak bisa mengandalkan naturally, ya, keadaan alamiah kita menghadapi masalah. Di sini sudah terbukti ketika Saul berhadapan dengan Goliat, dia udah takut. Karena tinggi Goliat lebih tinggi daripada Saul. Besarnya Goliat lebih besar daripada Saul. Kuatnya Goliat lebih kuat daripada Saul. Padahal Saul seorang raja, sedangkan Goliat hanya seorang prajurit, panglima perang. Jadi posisinya secara jabatan lebih kuat raja daripada seorang panglima. Tetapi di situ Saul tidak melihat dia disertai Tuhan. Jadi ketika kita tidak pernah bisa menjamin diri kita sendiri disertai Tuhan, maka kita melihat masalah kita itu seperti manusia biasa melihat masalahnya. Kita punya masalah, kita sama-sama dengan manusia-manusia lain yang tidak percaya kepada Tuhan melihat masalahnya. Orang lain, manusia lain takut, kita juga takut. Orang lain tidak punya ide, kita juga nggak punya ide. Orang lain buntu, kita juga buntu. Orang lain cemas, kita juga cemas. Jadi sama. Orang-orang yang mengandalkan naturally visi, kekuatannya, pengalamannya, ketika berhadapan sesuatu yang lebih besar dari dia, pasti secara alamiah dia buntu. Pasti dia buntu dan dia cemas dan dia mengalami ketakutan. Ini dialami oleh Saul. Dan hari ini kita diajar oleh Tuhan, Saul mengapa takut kepada Goliat, padahal dia raja yang diurapi. Kita lihat ya, saudara jangan sampai seperti Saul hidup di dalam sebuah ketakutan ketika menghadapi masalah, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran ketika menghadapi masalah. Ya, ketika Saul berhadapan dengan Goliat, Saul sudah 3 kali berbuat dosa. Kalau kita udah ngomong dosa, Bapak Ibu, saudara sekalian, itu berat. Dosa yang tidak diakui, dosa yang tidak dimintakan pengampunan kepada Tuhan, tetaplah itu masih ada. Sekarang kalau kita menghadapi masalah, dosa tidak kita akui, atau kita belum mengakui sebuah dosa, atau kita sekalipun tidak mengakui karena kita menganggap kita tidak berdosa, maka masalah itu menjadi sebuah
ancaman hidup kita untuk segera menjadi gagal. Hidup kita menjadi gagal. Pasti. Yang pertama, Saul berdosa apa? Ketika dia berhadapan dengan Filistin, orang-orang Filistin, Tuhan meminta dia untuk menunggu seminggu. Samuel dipakai Tuhan dan Samuel bicara kepada Saul supaya dia menunggu seminggu. Sampai Samuel mempersembahkan korban, lalu Samuel bertanya kepada Tuhan, lalu setelah Samuel bertanya kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab Samuel. Ketika itu juga, maka Samuel memberikan perintah kepada Saul, maka Saul akan melakukan peperangan. Di saat itu, ketika ditunggu-tunggu Samuel nggak datang-datang pada hari yang ketujuh. Maka Saul mempersembahkan korban. Dengar baik. Ketidaksetiaan, ketidaktaatan, itu membuat kita berada dalam dimensi yang sangat rapuh. Berapa banyak daripada kita tidak setia, tidak taat kepada Tuhan. Hal-hal yang kecil sekalipun, yang elementer, yang mendasar. Kita tidak setia, kita tidak taat kepada Tuhan hanya karena kita menganggap kita ini sama Tuhan itu dekat, Tuhan itu sama kita amanlah begitu karena kita anaknya dan dia bapak kita, maka kita seringkali menganggap hubungan ini adalah sebuah hubungan yang secara alamiah, naturally, ini sih amanlah kita sama Tuhan lah. Kalau kita menyimpang sedikit, bagaimana kita hidup menyimpang? Ada banyak sekali ketidaksetiaan kita. Coba saudara mengukur setiap pekerjaanmu, setiap aktivitasmu, setiap cara engkau berbicara, cara engkau bertindak, cara engkau berpikir. Adakah di dalam semuanya itu bersamaan, bercocokkan dengan Tuhan? Seringkali kita menganggap, ini gak apa-apa lah. Melanggar sedikit nggak apa-apa lah. Padahal Tuhan kita mau kita itu betul-betul presisi. Kita mau, Tuhan itu mau kita itu akurat, presisi mengikuti Tuhan. Ketika saya satu hari saja tidak saat teduh, itu bagi saya sudah berdosa. Saya nggak taat saat teduh, saya nggak taat berdoa, saya nggak taat dibangunkan Roh Kudus, saya nggak taat untuk bersyafaat, saya berdosa. Ketidaktaatan itu membuat saya merasa, gimana ya, nggak enak. Tapi ada banyak kita juga, ketika kita tidak taat seperti itu, nggak apa-apa lah, Tuhan kan tahu kita masih ngantuk, saya masih ngantuk. Tuhan tahu saya nggak sempat saat teduh. Ya nggak apa-apa lah, Tuhan pasti mengerti. Ini kan saya mau buru-buru ke kantor, takut telat, takut terlambat. Tapi tetap di mata Tuhan kita nggak taat. Selama kita tidak mengakui itu sebuah kesalahan, itu tetap ketidaktaatan. Maka ketika Samuel melihat, tiba-tiba dia melihat Saul mempersembahkan korban, dia marah. Kamu tuh siapa? Kamu bukan nabi, kamu bukan imam. Kok kamu mempersembahkan korban? Lalu dengan entengnya Saul berkata begini, karena aku menunggu-nunggu engkau belum datang, maka aku mempersembahkan korban. Dia menganggap karena kamu nggak datang, ya salah kamu. Aku berhak dong mempersembahkan korban. Lah, ini masalah penantian di dalam ketaatan, ketidaksetiaan. Pertama, kamu tidak sabaran menunggu Tuhan datang melalui Samuel. Kamu tuh kan bukan imam, kamu bukan nabi, nggak ada hakmu mempersembahkan korban. Saul menganggap enteng sebuah ketidaktaatan. Kita kalau sudah biasa melakukan ketidaktaatan, sudah biasa tidak setia, kita menganggap enteng. Saya merasa bersalah kalau saya tidak berdoa. Saya merasa bersalah kalau hari Sabtu
Saya nggak datang ke sini, saya nggak berdoa. Itu saya. Saya nggak tahu yang lain. Hampir banyak kalau ada masalah di luar sana, saya selalu melihat apa yang saya lakukan. Berkenan nggak kepada Tuhan? Sehingga masalah ini ada. Saya selalu bertanya begitu. Sebab segala sesuatu itu berkaitan dengan Tuhan semesta alam yang mengatur dunia ini dan mengatur hidup saya. Mengatur dunia ini, dia bisa mengatur masalah-masalah itu tidak ada selama saya tidak melanggar dia. Karena dia yang mengatur. Ketika saya melanggar dia, saya tidak taat kepada dia, maka iblis dengan segala kejahatannya, dia akan membuat semua masalah itu muncul karena ada celah di situ, karena saya tidak taat. Jadi ketika saya merasa bersalah, saya tidak berdoa, saya akan minta ampun sama Tuhan. Dan di dalam doa saya itu saya akan sujud, minta ampun sama Tuhan. Dan saya menangis. Itu saya nggak tahu saudara. Saya ingin menggambarkan betapa saya melihat ketidaktaatan itu adalah sebuah dosa besar. Nah, Saul dalam posisi itu, dia tidak menganggap itu dosa, malah dia berbantah-bantahan sama Samuel. Itu yang pertama. Yang kedua, tiba-tiba ketika mereka berhadapan dengan orang Filistin, Saul itu membuat sebuah nazar yang aneh dan terlihat bodoh. Inilah ciri orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Orang yang tidak dekat dengan Tuhan seringkali punya nazar atau keinginan atau janji yang bodoh. Dia tampak menampilkan janji itu, nazar itu keren, kelihatan itu rohani, kelihatan itu memuliakan Tuhan karena kelihatan rohani, tetapi sebenarnya bodoh. Betapa sering kita di dalam ketidakrohanian kita berjanji, bernazar kepada Tuhan sesuatu yang di luar kesucian hati. Nah, Saul bernazar begini, tidak boleh seorang pun makan makanan, minum minuman dari pagi sampai petang sebelum kita mengalahkan orang-orang Filistin. Bayangkan Bapak Ibu, ini lagi perang, tiba-tiba Saul berkata aneh, berjanji aneh, bernazar aneh, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Bayangkan, kita kalau perang kan butuh logistik, kita butuh akomodasi, kita butuh makanan, kita butuh minuman. Karena fisik kita bertempur untuk kuat. Tiba-tiba Saul bilang, nggak boleh ada seorang pun sebelum kita mengalahkan Filistin untuk makan dan minum dari pagi sampai petang. Gara-gara itu, dia hampir kalah karena rakyatnya, prajuritnya nggak kuat berperang. Lemah. Bagaimana mau memanggul senjata? Bagaimana mau berlari? Bagaimana membawa barang-barang? Belum lagi mereka membawa tombak, lembing, ya, lalu perisai. Bagaimana mereka mau bertempur? Karena lemah, belum makan dan minum. Untungnya Jonatan anaknya nggak mendengar. Ketika Jonatan nggak tahu nazar itu, dia punya pasukan kecil, pilihannya Jonatan, dia melakukan penyerangan kepada orang Filistin secara gerilya, secara sembunyi. Lalu Jonatan dan pasukannya memakan madu hutan pada siang itu. Begitu mereka makan madu, mereka langsung matanya terang, badannya kuat, fisiknya semangat lagi, perkasa lagi. Lalu dia bertempur. Jonatan mengalahkan Filistin dengan pasukan kecilnya. Ketika didengar oleh orang-orang itu bahwa Jonatan mengalahkan
pasukannya yang kecil ini mengalahkan Filistin. Lalu rakyat yang lain mendengar itu, bahwa Jonathan memakan madu hutan. Mereka pun juga akhirnya makan kambing domba yang di hadapannya, disembelih, dipotong, dan dimakannya sambil makan dengan darahnya. Secara itu nggak boleh makan daging dengan darah, tapi itu dihajar oleh mereka karena udah kelaparan. Bayangkan bertempur nggak makan, saudara. Kita aja nggak usah bertempur ya. Kalau kelaparan pasti rakus ya, betul nggak? Mata kita lapar lihat orang makan di sosmed, wah enak sekali nih. Rasanya tuh, rasanya mau makan. Apalagi kalau itu B2 ya, wah, dia mulut dia begitu, kita juga ikut. Karena saking laparnya. Ketika rakyat melakukan itu, marah Saul. Lalu dia kumpulkan semua rakyat itu, mau dia hukum. Tapi begitu dia melihat ada Jonathan, rakyat protes. Raja, engkau tidak bisa menghukum Jonathan, karena gara-gara Jonathan kita menang. Gara-gara Jonathan makan, kita menang. Akhirnya batallah nazar bodoh itu. Dan itu membuat dia semakin tidak terhormat. Saudara, kalau kita anak Tuhan, berjanji secara sembrono, berjanji secara serampangan, lalu janji itu tidak kita tepati, kita terlihat tidak berwibawa. Iblis langsung mengklaim kita, langsung iblis mengatakan, ya elu, ya cemen, ya. Bayangkan kalau kita anak Tuhan, direndahkan iblis oleh karena kita tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya. Dan yang ketiga, ini yang paling fatal dosanya Saul. Ketika dia berperang melawan Amalek, diperintahkan oleh Tuhan melalui Samuel, dia harus membasmi Amalek sampai sehabis-habisnya. Rajanya Agag harus dimusnahkan, semua kambing dombanya harus dilenyapkan. Saul menang perang, tetapi dia tidak membunuh Agag rajanya, dan dia tidak membasmi kambing domba ternaknya. Dan jarahan-jarahannya tidak dia bakar musnahkan. Padahal Tuhan sudah perintahkan melalui Samuel, tidak boleh ada sedikit pun harta benda daripada Agag, daripada Amalek, untuk dipegang oleh orang-orang Israel. Karena kita tahu Agag, Amalek itu menyembah dewa Molok, Milko, yang mempersembahkan anak-anak. Jadi Tuhan mau membasmi semua penyembah berhala yang dewa-dewanya tuh meminta korban anak-anak. Sama Saul itu nggak dikerjakan. Agag dia tangkap hidup-hidup, lalu kambing dombanya yang gemuk-gemuk dia persembahkan kepada Tuhan. Ketika Samuel mendengar itu, Samuel bilang apa? Apakah mendengar Tuhan itu lebih penting daripada korban persembahan? Jadi Saul mencoba menyuap Tuhan dengan korban persembahan kambing domba yang harusnya dia bunuh. Tapi kambing domba itu tidak dia bunuh, kambing domba itu dia pakai sebagai korban persembahan. Dia beranggapan dia menyuap Tuhan itu bisa membuat hatinya Tuhan lunak. Tetapi Tuhan bilang, kita lihat ya ayatnya, 1 Samuel 13 ya, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap.
Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara, perhatikan baik-baik. Kelihatannya apa yang dikerjakan oleh Saul itu berkenan. Apakah korban-korban lebih berharga daripada ketaatan? Saul nggak peduli. 1 Samuel 15, Tuhan berkata lagi, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenu, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena kau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Bayangkan Bapak Ibu, sebelum adanya Goliat, 3 dosa sudah dilakukan oleh Saul. Dan itu langsung, semua dosa itu selalu Tuhan bilang, engkau telah ditolak menjadi raja. Engkau telah ditolak menjadi raja. Engkau telah ditolak menjadi raja. Wah. Saya ingin mengatakan begini. Ada banyak kita tiba-tiba entah bagaimana muncul Goliat dalam hidup kita. Entah bagaimana muncul Goliat dalam hidup kita. Entah bagaimana. Makanya sebelum itu muncul dalam hidup kita, Tuhan ingin kita tidak melakukan dosa. Karena apa? Karena dosa itu akan membuat kita lemah. Lalu kalau kita memandang Goliat, kita melihatnya dengan kacamata kita, bukan dengan kacamata Tuhan. Inilah perbedaannya Saul dengan Daud. Ketika Daud melihat Goliat, dia sama sekali tidak takut, dia sama sekali tidak cemas. Padahal kita tahu Daud pun tidak hanya bukan seorang raja, tapi dia juga bukan seorang prajurit. Dia umurnya belum sampai 20 tahun. Sebab seorang anak yang berumur 20 tahun, dia harus menjadi prajurit. Daud belum sampai seperti itu. Dia diperkirakan berumur sekitar 16-17 tahun. Jadi belum layak untuk menjadi seorang prajurit. Dia tidak punya pengalaman berperang. Saul punya pengalaman berperang. Berkali-kali dia menang. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia yang dahulu begitu bangga dengan fisiknya yang tinggi, di atas rata-rata orang Israel, bahunya saja lebih tinggi daripada rata-rata orang Israel. Tiba-tiba berhadapan Goliat yang lebih dari dia tingginya, 3 meter Goliat tingginya. Dia menjadi cemas hatinya. Dia tidak bisa melihat sedikit pun ada kuasa Tuhan dalam dirinya, ada iman dalam, nggak bisa dia melihat, karena ada dosa di belakang dia yang sudah menjadi benteng untuk tidak mendapat perlindungan dari Tuhan. Benteng itu dibangun oleh iblis sehingga pertolongan Tuhan terbentur oleh benteng dosa itu. Tetapi beda dengan Daud. Mari kita lihat. Ya, 1 Samuel 17. Apa yang dikatakan Daud? Ayat yang ke-8.
sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Ini ayat yang ke-45 sampai dengan 47. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Anak muda bicara seperti orang yang tidak ada takutnya. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau engkau menghadapi masalah berat, bisakah engkau bicara seperti itu? Tidak ada takutnya sedikit pun dengan masalah itu. Bahkan di dalam perkataanmu, bisakah engkau bernubuat seperti Daud bernubuat? Daud berkata, aku mendatangi engkau bukan dengan pedang dan lembing, aku mendatangi engkau dengan nama Allah yang hidup. Aku akan memenggal kepalamu, dan seluruh rakyatmu akan mati binasa, dimakan burung-burung bangkai. Dia bernubuat. Bagaimana anak kecil, anak masih remaja, berani ngomong seperti itu? Kalau Bapak Ibu tidak bisa berkata-kata seperti firman Tuhan yang katakan apa? Dalam hati engkau percaya dan dibenarkan. Dengan mulut engkau mengaku dan diselamatkan. Daud, sebelum firman Roma 10 itu ada, dia sudah ngomong, aku akan mendatangi engkau dengan nama Allah yang hidup. Aku akan memenggal kepalamu. Makanan, engkau akan menjadi makanan burung-burung bangkai. Dia sudah berkatakan itu. Dia sudah mengatakan itu. Maka Alkitab berkata, dengan mulut engkau mengaku dan diselamatkan. Jadilah seperti itu yang dikatakan oleh Daud. Sementara Saul nggak bisa ngomong. Saul ketakutan, gemetar, diam, duduk, membisu, menghadapi Goliat ngoceh-ngoceh 40 hari. Setiap hari 2 kali Goliat bicara, pagi petang. Dia melakukan sewor, dia melakukan psikologis, serangan secara kejiwaan. Itu yang dikerjakan oleh iblis untuk menyerang kita dengan masalah kita. Uang nggak ada, sakit penyakit mau merebak. Ini semua terus menerus 40 hari, dan itu menyerang kepalanya. Saul diam aja, nggak bisa ngomong. Tiba-tiba anak muda atau remaja yang masih ingusan, bocil, nggak pernah perang, ngelihat begitu, dan dia bilang, aku mendatangi engkau dalam nama Allah yang hidup. Siapa yang berani kamu? Semua jemaat Tuhan di sini. Kalau ada masalah, engkau akan bilang, aku mendatangi engkau masalah dalam nama Yesus Kristus. Siapa yang berani? Saya ketika datang ke rumah teman saya yang antikris itu, ceritalah istri dan dia tentang kesulitannya berobat, kesulitannya, waktu-waktunya, energinya, uangnya keluar berobat, berbulan-bulan berobat, nggak ketemu penyakitnya, hanya diduga-duga, kemungkinan kanker darah, kemungkinan ini penyakit autoimun, kemungkinan ini, kemungkinan itu, diperiksa, berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu, mereka capek, dan saya duduk situ, mendengar mereka bercerita. Kalau saya seperti Saul, saya akan diam dan pasti gemetar, dan saya pasti bilang, ya, ngeri ya, oh ya,
ya udahlah, nanti kita harap Tuhan semoga menyembuhkan. No, saya diam dan saya tertawa, saya tersenyum. Saya bilang, nanti Tuhan sembuhkan. Tuhan pasti sembuhkan. Siapa yang berani kalian di hadapan masalah? Engkau berkata, aku mendatangi engkau masalah dalam nama Yesus dari Nazaret yang hidup itu, Tuhan semesta alam yang aku sembah. Sayang, kalau dengerin orang cerita negatif, kalau saya nggak punya iman, pasti kita akan negatif. Berapa banyak kita terpengaruh menjadi negatif kalau kita mendengar orang negatif? Betul tidak? Betul tidak? Kita empati, lama-lama iman kita jeblok. Saya nggak ada. Saya kasihan iya, tapi saya tahu di balik itu ada setan. Maka saya bilang, Tuhan nanti sembuhkan. Even dia nggak percaya Yesus, saya bilang nanti Tuhan sembuhkan. Saudara mengerti maksud saya? Kalau kita punya dosa, nggak mungkin kita bisa ngomong gitu. Nanti Tuhan sembuhkan, nggak mungkin. Karena kita nggak punya karena dosa itu akan melemahkan imanmu. Dosa akan meniadakan iman. Dosa akan menyelenyapkan iman. Orang berdosa pasti tidak punya iman. Kalau dia berkata iman, pasti itu hanya lip service, sesuatu yang kosong, sesuatu yang hampa, sesuatu yang tidak berkuasa. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat yang ngoceh-ngoceh 40 hari, pagi petang, menghina barisan Israel, mengata-ngatai barisan Israel, sumpah serapah dari mulutnya keluar, dia mengeluarkan caci maki dari setan-setan itu. Daud cuma sehari datang, sekali saja langsung bilang begini, aku mendatangi engkau dalam nama Allah yang hidup. Siapa engkau? Orang tidak bersunat yang menghina barisan umat Allah Israel. Wow, itu hanya orang yang hidupnya benar, hidupnya kudus. Maka saya ingin menasihatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang kita harus disembunyikan oleh Tuhan. Di suatu tempat tersembunyi, di situ Tuhan sedang mendidik kita dalam iman, ketaatan, di dalam kasih, di dalam pengharapan. Di mana itu? Ketika Daud menggembalakan kambing domba di padang penggembalaan, di padang gurun itu, Tuhan menyembunyikan dia dari manusia-manusia yang sibuk di kerajaan Israel. Dia sendirian dengan Tuhan di padang penggembalaan itu. Ngapain dia menyembah Tuhan? Sebab Daud kan bisa bermain kecapi. Dia menyembah Tuhan. Dia berendam dalam hadirat Tuhan. Walaupun kambing dombanya cuma 2-3 ekor, dia melakukan sesuatu yang memang dia tidak tahu, tapi itu adalah kesukaan Tuhan. Yaitu apa? Menyembah, berendam, berhubungan intim. Maka tadi saya bilang, saya kalau nggak berdoa, merasa berdosa, karena keintiman saya akan tercela, tercoreng, ternoda keintiman saya dengan Tuhan. Saya berdosa. Karena itu bagi saya sesuatu banget gitu loh. Keintiman dengan Tuhan bagi saya sesuatu banget. Saya nggak peduli dengan kesibukan di luar sana, dengan huru hara, dengan penangkapan ini, penangkapan itu, korupsi yang begitu. Tapi saya peduli dengan Tuhan. Sampai suatu ketika Tuhan melihat saatnya Daud harus dimunculkan dari tempat persembunyiannya, dari tempat perendamannya, dari padang gurun penggembalaannya. Dan dia tibalah di situ momentum Tuhan
meninggikan Daud. Ketika masalah muncul, seluruh bangsa ketakutan, masalah seluruh bangsa sedang terjadi, Daud muncul menjadi seorang penyelamatan, menjadi seorang hero yang tidak pernah diperhitungkan menjadi seorang hero. Bahkan Saul sendiri sampai bilang, "Nak, kamu tuh gak pernah berperang. Dia ini sudah biasa berperang, Goliat ini." Tapi apa kata Daud? "Tuanku, hambamu ini sudah biasa membunuh singa dan beruang." Sekali lagi dia ngomong, Tuhan akan membunuh dia. Coba di hadapan Saul, anak sekecil itu, ngomong di hadapan raja, Tuhan akan membunuh dia. Sekali lagi, saya kemarin khotbah kan, kenapa nama Yosua itu tadinya Hosea? Kenapa Hosea diganti Yosua? Hosea menyelamatkan, Yosua Yahweh menyelamatkan. Disinilah kita melihat bahwa segala sesuatu kehidupan kita, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melakukannya, Tuhan yang berbuat. Demikian juga Daud, dia ngomong sama Saul, nanti Tuhan akan membunuh dia. Hambamu ini sudah biasa membunuh singa dan beruang. Kalau kita berdosa, nggak akan bisa mulut kita ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kalaupun ngomong, itu hampa. Saudara berdosa berani ngomong soal Tuhan, maaf ya, nggak ada kuasanya suara, nggak ada kuasanya perkataan, nggak ada. Jadi sekarang kita melihat bahwa ketika Tuhan memberi engkau sebuah Goliat, Tuhan ingin menampilkan engkau dengan level yang naik, gitu. Ngerti gak? Levelmu dinaikkan Tuhan, standarmu dinaikkan Tuhan, standar yang biasa saja dinaikkan Tuhan menjadi beda. Setiap kita pasti punya Goliat-Goliatnya. Disitulah Tuhan ingin menaikkan kita sehingga standar kita nggak sama lagi seperti yang dulu atau kemarin. Seringkali kita nggak siap dinaikkan level kita karena kita masih punya dosa. Kenapa kita bertahun-tahun levelnya nggak naik-naik? Kenapa kita bertahun-tahun nggak tambah charming imannya? Tambah oke? Karena level kita nggak naik-naik. Karena ada dosa yang tersembunyi yang belum kita akui. Saya ada acara kawinan temen hari Sabtu, ada acara reuni hari Sabtu, apalagi hari Minggu, nggak pernah saya urus, nggak pernah saya datang. Kenapa? Lebih penting ngurusin Tuhan. Sabtu saya harus berdoa di sini. Hari Minggu jangan ganggu gugat. Saya pasti persiapan diri. Tapi banyak orang urusan-urusan kayak gitu masih diurusin, yang bukan urusan Tuhan. Padahal dia hamba Tuhan. Dia bukannya mempersiapkan diri, bagaimana memberikan yang terbaik pada hari Minggu, memberikan yang terbaik untuk jiwanya, supaya jiwanya tuh siap menghadapi munculnya nanti Goliat-Goliat. Malah dia ngurusin yang kayak begitu, yang tetek bengek, yang nggak menyelamatkan hidup dia. Sibuk inilah, sibuk itulah, apa sih? Reuni ini, reuni itu, arisan ini, apa sih? Hei, kamu kalau ada masalah, emang teman-teman reunimu, teman-teman arisanmu menyelamatkanmu? Kan enggak. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Iya, kayak bertobat. Kalau kau belum bertobat, nggak akan bisa kau seperti Daud. Nggak akan bisa, karena masih ada dosa. Ketika saya mengutamakan Tuhan, sedikit pun saya nggak pernah takut akan sesuatu. Saya percaya Tuhan pasti mendengarkan saya. Karena orang benar
di mata Tuhan pasti didengar. Ketika Daud ngomong begitu, coba bayangin coba. Bapak Ibu, coba bayanginlah, engkau seperti Daud dalam usia seperti semuda itu, tiba-tiba berhadapan dengan musuh setinggi 3 meter lebih. Siap nggak? Pasti takut kan? Tapi Daud nggak takut, karena dia udah terbiasa intim dengan Tuhan, bermain kecapi di padang gembalaan dengan 2-3 ekor dombanya itu. Dan ketika ada singa beruang, kok dia nggak takut? Coba bayangkan, kok dia nggak takut dengan singa dan beruang? Wow. Itu luar biasa sekali. Kita aja sama tikus aja takut. Ini singa dan beruang. Saya nggak mau ya, cuma ngomong doang ya. Yes, amin, yes. Orang kamu ngadepin Arisan aja masih kalah. Ngadepin Rioni masih kalah. Ngurusin keluarga masih kalah. Apa pendeta nggak bisa datang? Apa pendeta nggak? Urusanmu lah itu. Nanti ketika kau ngadepin Goliat, jangan salahkan Tuhan ya. Mengerti maksud saya? Mengerti maksud saya? Kalimat dengan hati orang percaya dibenarkan, maka saya ingin bertanya, hatimu benar nggak? Dengan mulut orang mengaku dan disela, maka Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Berani banget coba. Hari ini juga saya ingin mendengar kalian jemaat Tuhan di sini berani ngomong kayak begitu. Kalau ada Goliat dalam hidupmu, ada masalah-masalah muncul, kamu bilang, hari ini juga Tuhan akan mengalahkanmu. Iman itu muncul dari ketaatanmu. Imanmu muncul karena engkau punya ketaatan. Sekali saja tidak taat Saul, langsung Samuel bilang, hari ini juga Tuhan sudah menolak engkau. Saul ada ketidaktaatannya 3 sebelum ketemu Goliat. Nanti ada lagi ketaatannya Saul, ketidaktaatannya. Ketidaktaatannya ada 3 sebelum ketemu Goliat. Lalu apa yang terjadi? Tuhan sudah tolak dia. Nggak usah 3, 1 ketidaktaatan dia tuh sudah tolak. Maka dari sini saya ingin mengatakan, kenapa kita lemah menghadapi Goliat? Mengapa kita lemah menghadapi masalah? Ada 3 kakaknya Daud di situ. Eliab, Abinadab, dan Syama. Ketiga-tiganya tentara. Ketiga-tiganya takut menghadapi Goliat. Tetapi Daud, adik bungsunya, berumur 16 tahun, menghadapi Goliat, sama sekali nggak ada takut. Inilah bedanya orang yang intim dengan Tuhan dengan yang orang yang beriman dengan yang iya. Saudara, mohon maaf ya, kamu nggak bisa memenangkan Goliat kalau kamu nggak taat sama Tuhan, sekecil apapun. Walaupun engkau punya alasan banyak, karena iblis pasti membuat kita beralasan. Bisa kita buat alasan, dan iblis selalu memberikan kita ide-ide yang menipu ya.
Saya ingin mengatakan begini, hari-hari ini semakin banyak masalah. Bagaimana kau menghadapinya? Maka engkau harus melihat dirimu, ada nggak ketaatan? Kalau ada, maka ketika engkau berendam dalam hadirat Tuhan, intimasi dengan Tuhan, itu akan membantu engkau benar. Ketika engkau benar, perkataanmu itu ada kuasanya. Seperti saya yang menghadapi antikris itu, sebenarnya saya males datang itu, karena ngapain sih doain orang yang nggak nyembah Yesus, ngapain? Tapi begitu mereka cerita soal kepenatannya, aduh, kalau didengerin capek dengernya. Tapi saya bilang, nanti Tuhan sembuhkan, nanti Tuhan sembuhkan. Tuhan bisa sembuhkan saya. Saya bilang gitu aja, cukup satu kata itu. Lalu saya cerita, kalau engkau mau sembuh, engkau harus percaya Yesus. Selama ini kau percaya kepada manusia yang sudah mati di kubur. Tetapi Yesus, walaupun dia sudah mati, dia bangkit, dan sekarang dia naik ke surga. Sudah ada di surga. Dialah yang disebut Tuhan, karena dia bangkit. Ketika saya bilang begitu, kau pilih mana? Orang yang mati di kubur, atau orang yang mati bangkit, dan dia sekarang di surga? Langsung dia bilang, gue percaya aja, gue percaya. Wah. Itu paten sekali Roh Kudus bekerja. Jadi kalau kita ini taat sama Tuhan, kemenangan pasti dijamin. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, kami bersyukur kepadamu, Allah Khalik langit dan bumi, oleh karena sabda firman-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan kuasa-Mu besar dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu kami tidak berkuasa oleh karena kami tidak taat. Ada dosa di dalam hidup kami sehingga kami lemah seperti Saul melakukan dosa. Tetapi ada kuasa dalam Daud, bukan oleh kuat dan hebat Daud, tetapi oleh karena dia mengandalkan Engkau. Selalu kata-katanya mengandalkan Tuhan. Tuhan, Allah barisan Israel. Dia beriman yang luar biasa. Hari ini Kau mengajar kami Tuhan, untuk memiliki iman seperti Daud. Dan saya mengundang jemaat Tuhan di sini. Ikuti doa saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni saya dalam ketidaktaatan untuk mencari hadirat-Mu. Ampuni saya Tuhan, terlalu banyak alasan meninggalkan kewajiban saya, mendekat kepadamu, intim kepadamu. Ampuni saya Tuhan, ketika saya tidak berdaya menghadapi Goliat-Goliat dalam hidup saya. Hari ini Tuhan, saya berjanji taat kepadamu, melakukan kebenaran-Mu, tidak berbuat dosa. Apapun yang terjadi, saya percaya dengan hati saya. Saya akan melakukan bagian saya. Dalam hati saya percaya dan dibenarkan. Dengan mulut saya mengaku dan diselamatkan. Dalam nama Yesus, terjadilah dalam hidup saya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati saudara. Silakan memberi.